Hai semuanya. Selamat datang di PR Daily Activities atau Praktis. Dan selamat datang juga di Suara Atpem 2022. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, sebelum kita memulai keseruan hari ini nih, kan ada pepatah yang ngomong ya, Betul. tak kenal maka tak sayang gitu. Betul. Jadi sebelumnya aku di sini mau memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lidian Kataliknia. Aku dari jurusan Digital Public Relation angkatan 2019. Dan aku sendiri ada Fahri Rizky dari Atpem 2020 yang di sini bakal nemenin Lydia untuk apa nih Lid? Kita di sini bakal ngapain nih? Kita mau ngobrol-ngobrol santai kali ya Betul. ini ya. Yang tentu apa ya? Itu bakal insightful banget nih buat teman-teman yang dengerin gak sih? Betul banget gitu. Oke, kan udah ada Lidian dan juga ada Fahri di sini ya gitu. Betul. Tapi kita mau kenalin dulu nih, ada narasumber kita yang kece banget ya. Kece-kece nih. Ada yang paling ganteng dan paling cantik nih di sini nih, kita lihat-lihat ya. Boleh kenalan dari Bang Dika dulu kali ya? Boleh. Oke, halo semuanya, teman-teman Atpem dan PR. Perkenalkan, nama aku Andika Rizal Pratama dari jurusan Digital Public Relations angkatan 2019. Alhamdulillah tahun ini diamanahi oleh mahasiswa-mahasiswi PR sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Digital Public Relations. Salam kenal semuanya. Wih, salam kenal Bang Dika. Boleh berarti dari Teh Putri. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Syakira Miselia. Aku dari Administrasi Pemerintahan tahun 2020 dan tahun ini diamanahi sebagai Ketua Himpunan Administrasi Pemerintahan 2022. Salam kenal semuanya, teman-teman Atpem dan juga teman-teman Digital PR. Wih, Oke, salam luar kenal biasa juga. sekali ya gitu. Tadi kita udah kenal nih. Berarti di sini ada Bang Dika sebagai Ketua Himpunan Digital PR ya, dan juga Betul. ada Teh Putri sebagai Betul. Ketua Himpunan dari Administrasi Pemerintahan. Itu kita udah bersama dua pimpinan nih dari dua Iya, himpunan di dua univ yang berbeda. Dan by the way nih Lydia, ini tuh adalah program perdana kita kolaborasi antara Hima Atpem dan juga himpunan dari PR Telkom. Betul sekali ya. Jadi ini adalah podcast perdana ya. Betul. Buat administrasi pemerintahan, dan juga kebetulan ini adalah podcast terakhir gitu bagi Nah. digital PR gitu. Nah, mungkin tadi kita udah kenalan, sekarang kita tanya kabar dulu kali ya. Iya Gimana nih Gimana kabarnya? nih kabar Abang dan Teteh? Siap. Abang dan Yaudah Teteh nih, ya. Putri dulu kan ya. Oke, boleh. boleh. Gimana nih Put kabarnya nih? Alhamdulillah baik, kita mau menjelang tahun terakhir di himpunan. Betul, Baik mau sekali. demis ya. Oke. Kalau dari Bang Dika. Kalau sama sih, alhamdulillah baik sejauh ini. Cuma untuk di himpunan ya sama, lagi siap-siap LPJ di tahun terakhir. Istilahnya mau tutup buku lah, jadi agak sedikit hektik. Oke. Oke, berarti lagi sibuk apa nih by the way sekarang nih selain di himpunan? Dari Putri sendiri lagi sibuk apa nih, Put? Kalau aku mungkin lagi sibuk karena di jurusan aku ada MBKM. Jadi kita ada sistem magang, tapi magangnya ada di desa. Dan kebetulan semester 5 ini kita di tahun 2020 dan 2019, khususnya angkatan itu, kita lagi magang di desa. Dan alhamdulillah baru hari ini selesai. Wih, baru lega nih berarti ya, Putri. Gimana kalau dari Bang Dika kesibukannya nih sekarang? Kesibukannya aku ya sama sih, ada kegiatan magang juga di MBKM. Senin sampai Jumat aku magang ke kantor di daerah Suci, lumayan jauh sih. Terus sorenya kadang langsung ngurus himpunan. Terus kadang malamnya juga aku kan ikut OREX ya, organisasi ekstra kampus. Jadi ya ada berbagai macam kesibukan lah pokoknya. Waduh, jadi lumayan sibuk nih Lid dua kahim kita betul ini nih. sekali. Udah ngurusin himpunan, terus ada lagi ya Ada kegiatan lagi di luar magang gitu. di luar juga. Keren banget ya. nih. By the way ini ya, kan Putri dan juga Dika nih jadi kahim gitu ya di dua himpunan di mana kan Ormawa gitu ya. Nah, kalian sendiri ada alasan gak sih kenapa sih kalian mau jadi Ormawa gitu ya, menjadi pengurus Ormawa malah nih, jadi ketua-ketuanya gitu kan. Di samping mungkin orang-orang ngelihatnya Ormawa tuh cuman sibuk doang tapi nggak ada benefitnya mungkin. Nah, menurut kalian sendiri kenapa sih kalian tertarik nih untuk join di Ormawa itu sendiri? Siapa dulu nih? Mungkin Dari Bang Dika dulu Oke. mungkin ya. Pertama mungkin dari jadi pengurus Ormawanya dulu kali ya. Kenapa aku pengen jadi pengurus Ormawa? Karena selama jujur waktu maba itu aku kupu-kupu banget nih, kayak bener-bener kuliah pulang, nggak ada kegiatan apapun. Dan aku ngerasa kayak worth it nggak ya gue kuliah nanti 4 tahun gini-gini doang gitu, yang bener-bener kuliah pulang, main, nongkrong, ngabisin duit lah, nggak ada insight yang maksudnya yang positif lah untuk sustainability nanti aku setelah lulus dari Telius ini gitu loh.
Terus akhirnya setelah pandemi itu 2020 aku mikir kayaknya nggak bisa deh, aku gini-gini aja kuliah nongkrong atau ya selama pandemi diem di rumah aja tanpa ada kegiatan. Akhirnya memutuskan untuk berkegiatan di himpunan karena aku sendiri butuh kayak aku kan jurusan PR nih. Betul. Kayak butuh ruang aktualisasi yang bisa ngeimplementasiin ilmu-ilmu ke PR-an aku. Kayak aku sebagai seorang humas ya selama mungkin waktu itu semester 3 atau semester 4 gitu, selama belajar 4 semester kurang lebih kayak cuma teorinya doang, prakteknya nggak ada gitu. Jadi itu sih yang jadi latar belakang aku untuk mengikuti organisasi. Terus kalau kenapa mau jadi ketuanya, ya karena itu emang dorongan dari dalam diri aku pribadi, karena ada banyak hal yang ketika aku di kabinet sebelumnya ini ngerasa wah ini kurang dan perlu dibenahi. Dan kalau misalnya aku nggak gerak, siapa lagi gitu kalau bukan diri aku sendiri, karena keinginan untuk merubah sesuatu di himpunan itu ya datang dari dalam diri sendiri gitu loh. Jadi itu sih yang paling besar yang menjadi alasan landasan aku berangkat menjadi kahim gitu pada saat itu. Itu sih paling keren banget. Jadi butuh implementasi dari PR itu sendiri ya Kang ya. Betul. Aduh, luar biasa nih Lid. Ya mungkin muncul dari keresahan diri Betul. gitu ya, kayak ini harus diperbaikin deh, makanya Betul. siapa lagi kalau bukan Andika gitu. Betul. Ya keren banget. Oke, kalau misalkan dari Putri gimana? Gimana nih Put? Kalau aku pribadi sih sebetulnya karena aku tuh di SMA cukup aktif juga ya organisasi, dan memang lumayan suka gitu. Sampai pada akhirnya betul kayak aku mikir kayaknya nggak mungkin aku di kampus diem-diem aja, karena aku tipe orang yang apa-apa tuh harus punya kegiatan gitu rasanya kan. Akhirnya di tahun pertama aku masuk himpunan, aku jadi staf di pengabdian masyarakat kebetulan pada saat itu, dan aku merasa ternyata seru juga ya, dan banyak sekali benefit yang tentunya aku dapetin gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa ya itu tadi betul sama jawabannya mungkin kayak Bang Dika, aku ngerasa ada sesuatu hal yang kurang atau yang perlu dibenahi. Akhirnya berangkat dari situ kita fokus isunya ditentukan. Aku ngerasa tuh Atpem tuh memang banyak nih orang-orang di Atpem itu yang kurang antusias. Akhirnya aku merasa bahwa sepertinya ketika aku nanti pengen naik, harus itu yang aku bawa gitu. Gimana caranya Atpem ini bisa jadi lebih antusias kepada himpunan gitu, karena kan bagaimanapun advokasi mahasiswanya itu terjadi di himpunan terlebih dahulu, baru ke BEM FISIP ataupun di BEMU kayak gitu sih kalau aku. Aduh, keren juga ya nih Lid. Berarti sama-sama berangkat dari keresahan mungkin ya dua-duanya. Iya betul, dua-duanya hampir sama lah ya gitu. Betul. Oke, kan tadi sempat dimention juga ya, sempat ikutan organisasi Ormawa yang ada di internal kampusnya dan juga di eksternalnya gitu. Nah kira-kira selama mengikuti organisasi tersebut gitu ya, apa sih benefit yang didapetin gitu? Mungkin dari Bang Dika dulu Dari boleh? Bang Dika mungkin boleh. Jujur banyak banget benefitnya untuk di himpunan sendiri kan. Seperti yang tadi aku bilang ya, tujuan aku pertama kali berangkat menjadi pengurus himpunan itu adalah aku ingin mengimplementasikan disiplin ilmu yang udah aku dapetin selama perkuliahan. Kayak ibaratnya aku belajar kehumasan, gimana caranya ngelobi orang, ibaratnya gimana caranya menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal atau menjaga kondusivitas komunikasi di dalam di internal organisasi. Nah dari situ aku belajar gitu kayak seperti ini ya caranya komunikasi biar nggak miskomunikasi, agar publikasi informasi ke warga PR ini berjalan dengan optimal gitu, bisa diterima oleh seluruh orang, seluruh kalangan yang menjadi target audiens kita. Mungkin itu salah satu hal kecilnya ya benefit. Terus juga soft skill lain juga aku dapetin di sini dan bermanfaat banget. Contoh untuk di mungkin di eksternalnya juga aku dapet di salah satu Orex namanya HMI. Itu di situ aku belajar maksudnya gimana caranya aku bisa berpikir kritis gitu dalam segala hal. Dan ini kenapa bisa berhubungan dengan dunia pekerjaan nantinya, karena ya ketika di segala kondisi ya gimana caranya kita untuk selalu berpikir kritis dan rasional gitu loh. Nah itu aku dapetin dari mungkin dari yang eksternalnya, dari sisi yang eksternalnya mungkin. Kalau yang di internalnya sih lebih ke relate sama disiplin ilmu kehumasannya yang aku dapetin gitu. Waduh, luar biasa ya Kang Dika ini. Berarti memang namanya tuh benefitnya tuh banyak banget berarti Kang ya. Bener, Selain banyak. mungkin di perkuliahan ada teorinya. Nah di himpunan adalah implementasinya mungkin itu ya. Betul. Oke. Kalau Teh Putri gimana nih Put? Kalau dari aku mungkin hampir-hampir mirip ya, cuman perbedaannya adalah kalau tadi mungkin Bang Dika adalah kalau di himpunan itu lebih ke condongnya disiplin ilmunya.
Kalau aku justru malah lebih banyak belajar di himpunan karena kebetulan aku nggak masuk organisasi eksternal sama sekali. Dan di jurusan kita kan namanya administrasi pemerintahan ya, pasti berhubungan dengan bagaimana pemerintahan itu berjalan gitu kan. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang tentunya ya tadi bisa diimplementasikan juga. Terus akhirnya aku berkembang di dalam situ juga karena kebetulan kami ada di FISIP yang dimana obrolannya selalu tentang politik gitu kan. Dan di kami itu ya cukup bisa dibilang cukup kencang gitu lah politiknya, dan banyak sekali belajar tentang hal itu. Kebetulan aku tuh kan ya aku cewek ya, aku juga kurang mengerti lah, banyak mengerti tentang politik. Sampai akhirnya aku turun menjadi ketua himpunan itu, dituntut untuk mengerti keadaan mungkin masyarakat Indonesia seperti apa gitu kan. Kita dituntut untuk berpikir kritis ke depan, tidak hanya sebagai administrator tapi juga sebagai masyarakat, dan juga nantinya kalau misalnya kita nanti jadi pemangku kebijakan di pemerintahan gitu. Tentunya selain itu juga relasi yang cukup banyak, aku bisa kenal sama dosen, aku bisa kenal sama mungkin dekan dan segala macam. Itu benefit yang luar biasa buat kita sendiri ya, karena apa ya, lebih ada kayak bisa dibilang privilege lah ke beliau-beliau gitu. Jadi kita nggak susah-susah untuk kalau misalnya mau ketemu sama beliau, karena kita udah terbiasa juga. Yang paling penting adalah mungkin public speaking yang kita apa ya, di upgrade sih kalau aku ngerasanya. Kalau misalnya di organisasi SMA aku nggak begitu banyak bicara, aku jadi ketua hima dituntut untuk selalu apa ya, menjadi wajah himpunan administrasi pemerintahan. Kayaknya ngobrol mulu kan, akhirnya public speakingnya meningkat. Itu terasah sih gitu ya, pelan-pelan. Kalau aku gitu. Oke, tadi ngomongin tentang benefit ya, Lid ya. Nah, tapi sayangnya banget nih teman-teman, kita tuh kan sekarang dihadapkan ya pada udah banyak mahasiswa yang tidak memilih Ormawa sebagai pilihan mereka improve kemampuan mereka. Lebih sering justru mahasiswa sekarang tuh ke magang nih. Nah, menurut menurut Lydia terus juga Putri dan Dika tuh gimana sih, kenapa nih mahasiswa sekarang tuh lebih suka atau lebih milih magang daripada ikut Ormawa gitu? Siapa dulu nih? Dari Dika boleh, gimana Dik? Kenapa mahasiswa bisa gitu lebih memilih magang dibanding berorganisasi? Mungkin mindset yang tertanam di diri mereka, ya mereka berpikiran magang ini ya lebih langsung instan untuk ke masa depan. Ngerti gak sih, kayak ibaratnya di situ kan kita dituntut untuk kerja dan dikasih gambaran nih dunia kerja itu seperti ini loh, dan mereka terjun langsung. Padahal kalau menurut aku sih sebenarnya pemahaman seperti itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga loh. Karena untuk berangkat magang sendiri, menurut aku kita perlu yang namanya bekal. Dan menurut aku bekal untuk magang itu banyak aku dapetin di organisasi ini. Jadi buat adik-adik mungkin yang teman-teman angkatan 2022, 2021 yang baru-barulah terjun di organisasi dan masih punya pemikiran kalau misalnya magang ini ya lebih worth it dibandingkan ikut organisasi, itu menurut aku salah sih. Gak ada salahnya kalian untuk nyoba juga berangkat dari organisasi dulu untuk minimal ngasah dulu soft skill kalian gitu loh. Karena di organisasi sendiri banyak hal-hal yang bisa kalian dapetin dan nanti kalian kalian terapin di dunia kerja ini, ya istilahnya nggak jadi dari nol banget gitu loh. Kayak ibaratnya kalian bisa dari 5 gitu mulainya ketika kalian udah dari organisasi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya juga ya kita ikutan Ormawa. Mungkin juga magang juga bisa diikutin, tapi Ormawa tetap jadi salah satu opsi mungkin yang bisa dipakai sama mahasiswa. Betul banget. Kalau buat Putri gimana nih Put? Kalau aku mungkin nambahin sedikit ya, aku setuju banget sama obrolan yang diomongin sama Bang Dika gitu. Sebetulnya tuh karena kita sekarang orang-orang kayaknya pada ngejar tuh magang tuh keren gitu kan. Jadi memang Ormawa ini agak sedikit tergeser nih eksistensinya. Tetapi sebetulnya untuk maba-maba gitu ya, mahasiswa-mahasiswa baru, menurut aku waktu yang kalian punya itu cukup panjang. Kita kan kuliah 4 tahun ya, kecuali ya secepat-cepatnya 3,5 tahun gitu kan. Di dalam 4 tahun itu tuh kita bisa nge-explore bener-bener banyak banget gitu, dan lo tuh gak akan kehabisan waktu. Jadi jangan tergesa-gesa. Kayak kalau menurut aku sih, untuk apa sih cepat-cepat magang kalau misalnya kita masih bisa eksplor di kampus dulu gitu. Dunia luar tuh ya misalnya
tahun ketiga, tahun keempat lah itu cocok lah untuk kalian mengeksplor dunia magang gitu. Tapi kalau untuk tahun pertama, tahun kedua, habisilah waktu kalian untuk mengerti kampus kalian gitu. Bagaimana dinamika yang ada di kampus. Terus habis itu politik seperti apa sih yang ada di kampus tuh gitu. Karena mau gak mau walaupun kita, kalau misalnya Bang Dika kan PR ya tetap, tapi tetap ada aja kan politik tuh. Betul. Walaupun kita masyarakat biasa, walaupun kita bukan FISIP, walaupun kita bukan pengurus pun, kita tanpa disadari kita melakukan politik-politik praktis dan segala macam. Jadi menurut aku coba explore apa yang kalian mau, karena menurut aku di tahun-tahun seperti ini ya, kita di umur-umuran segini tuh kita sedang mengalami quarter life crisis yang benar-benar kita nggak tahu mau kita apa ya kan. Jadi lebih baik ya explore sebanyak-banyaknya, jangan buru-buru pengen kerja gitu kan. Cari dulu sih sebenarnya passion kalian tuh di mana, siapa tahu ternyata cocoknya malah apa ya, kalau aku tuh mikirnya kalau magang itu kan kita dibawahin orang gitu kan. Sedangkan kalau di himpunan tuh kita bisa mengekspor sampai atas-atasnya. Di Ormawa tuh kalau misalnya kalian mau jadi apa ya, sesuatu yang mungkin kayaknya rasanya gue cocoknya memanage orang nih, tapi bukan jadi orang yang di manage. Kalian bisa jadi sesuatu itu dan belajar dari situ gitu. Dan menurut aku nggak wasting time untuk mencoba pengalaman-pengalaman di organisasi. Jadi habisin lah waktu kalian untuk bener-bener nyoba semuanya. Kalau aku sih kayak gitu. Oke, betul banget ya. Dan menurut aku pribadi juga ya, kayaknya kan aku juga udah sempet magang gitu ya, dan sebelum magang itu aku juga jadi punya pengalaman gitu, karena aku tuh udah sempet ikut Ormawa gitu. Jadi gimana caranya aku menulis, kalau di PR ya ada yang namanya press release gitu kan, kan dibutuhin ya ketika magang gitu. Tapi aku udah pernah nyobain nih ketika di himpunan gitu, jadi aku udah tahu gimana caranya gitu kan. Jadi nggak kaget gitu ya, jadi nggak kaget di dunia pekerjaan tuh kita udah tahu dulu nih sebelumnya di Ormawa gitu, jadi nggak kena culture shock mungkin kalau anak zaman sekarang. Aku mau nambahin sedikit sih, betul yang tadi kali dia bilang tuh, kayak kita tuh di himpunan tuh juga belajar loh gimana caranya pengadministrasian, press release. Kita kalau misalnya kalian suka ngedit kita punya Medvo gitu kan di situ. Kalau kalian pengen jadi kayaknya humas, kita punya humas gitu. Kalau misalnya kalian suka mengadvokasikan sesuatu, kita punya advokasi, bidang advokasi. Kalau misalnya suka sama tentang bidang akademik, terus kalian pengen tahu keprofesian dan segala macam, kita ada bidangnya gitu. Jadi menurut aku tuh sama-sama aja lah. Jadi cobalah semuanya, telusuri semuanya, gitu ya? Eksternal dan internal gitu ya. Jadi maksud aku di sini tuh ya balance aja gitu, jangan yang benar-benar magang semua, tapi lu nanti ketika ditanya di dunia kerja pengalaman lu kuliah apa aja kan nggak bisa jawab gitu loh. Sedangkan kalau kalian udah di organisasi di magangnya kalian aktif juga ya balance gitu loh. Ketika kalian ditanya pengalaman magang kalian punya, ketika kalian ditanya pengalaman organisasi ya kalian punya juga gitu loh. Iya sih ya, jadi kita tetap harus balance gak sih antara eksternal dan juga internal gitu. Di luar kita boleh magang, tapi di dalamnya kita harus udah ngerti nih sama Ormawa kita tuh seperti apa, terus kerjanya kayak gimana, jadi nggak kaget dan culture shock gitu. Betul banget. Oke, tapi banyak banget sih ya kayaknya orang-orang tuh ngomong gitu kayak, ngapain sih ikut Ormawa gitu, nggak ada benefitnya gitu, nggak ada manfaatnya sih buat kita gitu ikut Ormawa tuh gitu. Nah, menurut Bang Dika sama Putri nih ya sebagai ketua himpunan gitu, kira-kira menurut kalian itu apakah program kerja yang ada di himpunan kalian itu bisa memberikan apa ya, kayak benefit lah untuk staff-staff kalian yang ada gitu yang ikut pada Ormawa tersebut gitu. Kalau dari Bang Dika gimana? Kalau yang pasti di sini kan kita untuk Hima PR sendiri punya standar dari setiap prokernya. Standar di sini adalah kita dari setiap proker yang kita laksanakan itu kita harus punya nilai-nilai esensial yang ditujukan untuk seluruh masyarakat PR nantinya. Karena kan balik lagi ya, target audiens yang paling utama dari Hima PR adalah ya warganya sendiri, mungkin Atom juga sama. Jadi kalau misalnya dibilang nggak berguna itu salah besar, karena kita pun sebelum melakukan atau setelah melakukan proker itu melewati yang namanya pengkajian gitu. Pengkajian di sini adalah seluruh konsep, seluruh isi acara segala macam itu kita kaji. Maksudnya kita kaji di sini, jangan sampai apa yang kita gembor-gemborkan, apa yang kita suarakan selama ini, apa yang kita persiapkan selama ini tidak ada esensinya untuk mahasiswa-mahasiswi PR yang jadi target utama kita gitu loh.
Jadi itu salah besar sih, karena untuk di PR sendiri itu ada bidang-bidangnya, ada beberapa proker yang sebagai wadah untuk di bidang minat dan bakat. Jadi di situ teman-teman yang interestnya mungkin ke minat dan bakat, atau non akademik mungkin ya, itu kita punya wadahnya. Terus kita untuk teman-teman yang passionnya itu lebih ke speaking atau writing, PR writing atau segala macam debate atau segala macam lah pokoknya mah, kita juga punya wadahnya untuk teman-teman yang interestnya di bidang akademik gitu. Jadi untuk ditanya prokernya bermanfaat atau enggak ya kita pede sih, maksudnya pede di sini tuh ya kita membuat proker ya ada kajiannya dulu gitu loh, nggak sembarang. Gua mau bikin proker ini harus ada tanggal segini, ayo siapin. Nggak mungkin dong kayak gitu. Gitu sih. Iya, berarti memang terbentuknya program kerja juga pasti ada alasannya gitu ya, ada yang maksud dan tujuan gitu di yang awal. pastinya nanti bakal berguna buat orang-orang yang ikut. Ya, untuk yang terlibat dalamnya ataupun mungkin untuk masyarakat secara luas mungkin ya kalau misalkan prokernya tentang kemasyarakatan. Kalau dari Putri gimana nih Put? Kalau dari aku pribadi sebetulnya cukup sama ya sama Bang Dika. Tapi mungkin aku mau nambahin sedikit. Betul, kalau misalnya aku sih ngerasa gini, kalau misalnya kita jadi staff ya, ada beberapa hal yang mungkin rasanya kayak kok gue disuruh-suruh mulu, kok gue disuruh A B C D gitu, tapi ngerjainnya tuh kesal atau misalnya gimana. Mungkin itu karena sebagai staff itu kita belum merasakan benefitnya gitu loh. Kalau aku ngerasanya ketika aku jadi staff pada saat itu kayak gitu, karena aku kesel kok disuruh-suruh mulu ya gue ya gini-gini kan, kayak capek gitu. Tapi setelah kita tahu kita selesai nih, proker kita selesai, kita implementasikan betul-betul di dalam kehidupan sehari-hari, bakal kerasa tuh, oh ternyata kepake ya nih ilmu gue nih. Ternyata selama aku ikut, misalnya di himpunan sering jadi MC, oh public speaking aku jadi bagus ya. Terus atau misalnya ini jadi salah satu yang suka bikin kajian strategis, oh ternyata gue jadi melek banget nih soal isu-isu sosial dan segala macam. Sebetulnya tergantung bagaimana kalian memaknai kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan gitu. Jadi dibilang nggak berguna juga enggak sih, salah gitu. Tapi bukan berarti kita tuh di himpunan tuh buang-buang waktu, karena aku ngerasanya kayak sekarang ini orang-orang tuh banyak yang kayak ngapain sih lo ikut Ormawa, lebih baik kayaknya magang, lebih baik lo persiapkan, nggak apa-apa jadi kupu-kupu dan segala macam. Begitu juga kadang kita suka menerima sesuatu omongan yang dari orang-orang yang suka ikut himpunan kayak oh, ngapain sih jadi kupu-kupu gitu. Padahal itu pilihan, dan sebetulnya itu tadi gimana kalian memaknainya aja. Jadi sesuatu bermanfaat atau tidak tuh tergantung kaliannya lah kalau menurut aku kayak gitu. Jadi tergantung dari perspektif orangnya nih, kira-kira outputnya mau gimana gitu ketika aku jadi kupu-kupu ataupun jadi yang aktif di Ormawa gitu mungkin ya di Put. By the way nih ya, kita tadi udah ngebahas Ormawa secara garis besar gitu kan ya, Lid. Nah, karena aku mau nanya nih lebih ke internal sih sebenarnya nih. Berarti kan Putri sama Dika udah 1 tahun ya selama menjabat jadi ketua himpunan. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak crash gitu atau misalkan kendala atau kayak mungkin perselisihan gitu ya di antara Hima, Putri dan juga Dika gitu? Gimana nih dari Dika dulu? Apakah sebelumnya ada masalah kah di antar himpunan atau apa nih? Di internal. Oh, di internal. Di internalnya mungkin. Kalau di internal yang namanya dinamika organisasi itu pasti ada ya. Maksudnya nggak sah nggak sih organisasi nggak ada konflik tuh. Justru itu yang bikin seru. Walaupun kadang bikin pusing. Ada pasti konflik-konflik internal, miskomunikasi itu yang paling sering banget. Miskomunikasi kayak si A bilang ini, si B bilang ini, nyampe ke akunya C. Padahal mereka berdua ya nggak berkoordinasi gitu, langsung ke aku tanpa berkoordinasi. Akhirnya ada pemahaman yang berbeda sehingga adanya bukan perselisihan kali ya, kayak agak ketegangan gitu, kayak ini kok gini sih, padahal kan gini. Akhirnya ada beberapa orang yang ketika aku bersikap tegas merasa mungkin sakit hati gitu-gitu, atau di antar departemennya nih, antara departemen A dengan departemen B misalnya kurangnya komunikasi yang baik. Akhirnya ketika mereka mau kolaborasi ada suatu miskom yang terjadi, akhirnya kan slack gitu, bukan slack sih, lebih ke ada ya ketegangan tadi ya ada salah paham lah pokoknya. Mungkin hal-hal kayak gitu sih paling. Kalau selebihnya ya kalau hilang-hilangan alhamdulillah sih di kabinet sekarang itu sangat sangat kecil ya, justru pada ada gitu. Ya justru pada ada, cuma karena orang-orangnya pada ada banyak kepala nih ya, jadinya 80 orang ini ya maksudnya nggak mungkin satu pemikiran semua.
akhirnya yang lebih sering terjadi adalah miskomunikasi kalau di Hima PR gitu sih. Terus itu gimana cara ininya kan? Cara cara menanggulanginya gitu kalau ada masalah-masalah kayak gitu. Apalagi kan 80 kepala gitu kan itu. Pasti kan bukan hal yang mudah juga gitu untuk seorang ketua himpunan gitu. Nah, gimana menurut Dika? Kalau cara menanggulanginya, aku lebih memanfaatkan birokrasi yang ada di Hima PR. Karena di atasnya staff-staff itu kan ada kepala departemen. Kalau di kita dan di atasnya kepala departemen adalah kepala biro. Nah, kita memanfaatkan kepala biro ini sebagai garda-garda terdepan untuk melindungi internalnya terlebih dahulu ketika mereka terjadi krisis misalnya. Jadi untuk cara menanggulanginya paling sering itu ya pasti musyawarah ya, maksudnya dimusyawarahkan dengan baik, dicari solusinya dengan baik, dan dilakukan secara langsung, nggak by chat. Itu nggak, maksudnya untuk dari prinsip aku sendiri nyelesain masalah lewat chat itu nggak menyelesaikan masalah terkadang gitu. Jadi lebih sering diketemuin gimana, apa keluh kesah kamu, cari jalan keluarnya gitu. Tapi untuk beberapa kesempatan sih emang aku terjun langsung, tapi lebih sering memanfaatkan birokrasi yang ada untuk menyelesaikan itu sendiri. Karena bagaimanapun ya permasalahan atau konflik tiap departemen itu kan beda-beda ya. Betul. Dan dari prinsip yang aku punya ya sebisa mungkin apa yang terjadi di departemen ini jangan jadi konsumsi publik untuk orang-orang, apalagi kedenger departemen lain. Jadi ya gunanya memanfaatkan birokrasi yang ada tadi itu ya sebisa mungkin diselesaikan dengan internalnya dulu gitu loh. Betul. Jadi berarti sefundamental itu dong ya peran seorang peran birokrasi dan juga peran kepala birunya gitu ya berarti. Betul. Oke, kalau dari Putri gimana nih, Put? Kalau dari aku untuk apa nih tadi aku lupa pertanyaannya. Crash ya? Crash atau kendala mungkin, atau kayak misalkan gimana solusi dari Putri sebagai seorang kahim gitu, apalagi perempuan ya gitu. Kahim ketika ada masalah di himpunannya gimana menyelesaikannya gitu. Oke, kalau aku sih crash itu pasti ada tentunya, benar. Nggak mungkin kita di suatu organisasi kita kerjasama dengan banyak orang dengan berbeda karakter gitu ya. Kita nggak bisa mereka minta ngerti kita harus mengerti mereka juga nggak bisa gitu kan. Harus saling lah, itu intinya. Nggak boleh harusnya pengennya di ngertiin aja terus maunya di ngertiin, atau enggak kita harus mengerti terus. Nah itu juga kan nggak bisa ya. Jadi kalau aku sih kuncinya adalah aku tuh kalau misalnya ada masalah lebih suka didiskusikan sih. Maksudnya benar-benar dibicarakan. Betul, tadi kita gunain yang namanya birokrasi gitu. Aku nggak bisa dong turun langsung ke staff-staff aku ketika staff aku punya suatu masalah. Kita pakailah itu si kepala unit dan kepala bironya, betul. Di aku juga ada namanya Biro Pio, salah satunya adalah Fahri. Betul. Jadi di dalam Biro Pio tuh juga ada beberapa orang menanggung jawabi beberapa unit gitu. Nah, ketika di unit itu ada masalah, biasanya mereka lah yang maju dulu nih untuk ngobrolin sama anak-anak di unit tersebut. Ketika sudah, baru biasanya kasih report ke aku. Dari situ gimana nih penyelesaiannya, kalau bisa sih langsung selesai di biro itu aja, atau mungkin sama kepala unitnya aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa, baru aku biasanya ngobrol bareng gitu. Kita riungin lah, kita obrolin bareng kayak gitu sih biasanya. Sama sih. Kalau di PR mungkin namanya unitnya PPO, pengawas pengurus organisasi. Cuma biasanya masalah-masalah yang diselesaikannya sama unit PPO ini udah case-case yang berat, udah terlalu lumayan berat gitu loh. Untuk maksudnya kayak ibaratnya kepala biro ini udah nggak bisa ngehandle nih, udah nggak bisa nyelesain, udah nemu titik jenuhnya untuk menyelesaikan problem tersebut, biasanya unit PPO turun. Dan kalau unit PPO udah turun, ya kahim juga otomatis turun. Karena kahim pun diawasi sama yang namanya unit PPO ini gitu. Berarti memang birokrasi itu seperti itu gitu ya. Komunikasi mungkin ya. Ya, betul banget gitu. Nah, tapi kan kalau di kepengurusan yang sekarang itu tuh udah offline semua nggak sih? Gitu. Kalau di Atom gimana? Kalau di Atpem kebetulan karena kita mengusung hybrid university ya, Universitas Pajajaran itu. Betul. Jadi kita hybrid, ada yang online, ada yang offline, ada kegiatan yang beberapa dilaksanakan hybrid. Karena kebetulan di Unpad itu kita baru nyoba offline setengah-setengah nih, baru di semester baru ini, semester 5. Kalau misalnya di univ lain aku ngeliatnya kayak dari semester dari tahun lalu semester 4 atau semester genap atau ganjil tahun lalu tuh kayaknya mereka udah pada nyoba untuk offline gitu. Tapi Unpad nih memang agak telat, jadi memang baru kita ngerasain hybrid itu di termin 2 gitu masuknya. Di termin 1 itu kebanyakan
full online. Tapi kita coba lah beberapa kali untuk melaksanakan proker itu secara offline, karena kan untuk vibe sendiri itu kan berbeda Beda dan banget sih. tanggung jawab pekerjaan ketika kita proker online sama proker offline itu kan kita beda ya. Jadi itulah tantangannya di situ. Kita awal masuk sebagai angkatan 2020 kebetulan dari offline kita jadi online. Sekarang kita transisi dari online ke offline itu sih. Kalau dari Bang Dika gimana Bang? Kalau untuk Hima PR sendiri sama mungkin, cuma kebalikannya termin 1 itu Hima PR hybrid justru. Karena Telkom itu waktu awal tahun 2022 semester genap 2022 ini mereka baru nyobain sistem hybrid, jadi nggak semuanya ke kampus, dan otomatis staff-staff aku juga nggak semuanya ada di Bandung gitu, masih banyak yang di luar kota, di luar pulau. Jadi beberapa proker dilaksanakan secara hybrid, tapi itu kita tetap ke tempat gitu, tetap ngumpul, cuma audiensnya ini online ya, hybrid lah intinya. Nah baru di termin 2 ini full semua proker kita, semua kegiatan, semua implementasi job desk dari departemen-departemen ini udah offline semuanya. Karena Telyu-nya sendiri di semester ganjil 2022 ini full offline gitu. Jadi seru sih, bener kata Putri tadi ya, vibes-nya ketika offline sama hybrid atau online itu beda jauh banget. Kayak lebih kerasa nilai-nilai organisasinya itu ketika kita menjalankan secara offline gitu loh. Karena mungkin pengoptimalan kinerja kita bisa lebih dioptimalkan gitu ketika kita menjalankan secara offline. Gitu sih. Tapi mungkin ada nggak sih kayak kan tadi kalau dari Unpad itu kan dari online ke hybrid ya, tapi kalau dari PR itu dari hybrid ke offline gitu. Nah kira-kira dari perubahan-perubahan yang seperti itu tuh ada nggak sih kayak krisis kepemimpinan gitu di dalam himpunan kalian gitu? Kalau dari PR sih krisis kepemimpinan dibilang ada sih ada, tapi dibilang yang krisis banget enggak gitu. Masih ada orang-orang yang punya inisiasi untuk jadi kadep gitu, pengen jadi kabir tahun depan atau bahkan jadi kahim, itu masih ada. Cuma mungkin cara mereka menyalurkan keinginan mereka itu yang masih mereka nggak tahu harus kayak gimana gitu loh. Gua harus kayak gimana sih approaching ke orang-orang. Mungkin teman-teman yang tahun depan pengen jadi kahim juga atau jadi gubernur di FKB, di Kema atau di DPM segala macam, bingung, mungkin ya lebih ke bingung cara approaching yang benar kayak gimana untuk ke masyarakat di fakultas, di prodi, di Telkom. Jadi lebih ke situ sih justru permasalahannya, bukan masalah ini calon-calon pemimpin tuh ada atau enggak gitu loh. Lebih ke cara mereka untuk mempersiapkan jadi pemimpin ini tuh harus kayak gimana nya mereka nggak tahu gitu, karena mereka nggak ngelihat sosok gitu sebelumnya. Kayak ibaratnya aku kan misalnya dari tahun pertama nih jadi kahim atau dari tahun pertama aktif di jurusan misalnya, aku masih punya pandangan, oh dulu waktu offline abang yang mau jadi kahim tuh melakukan ini loh ketika mau jadi kahim, sedangkan ini mereka di tahun sebelumnya di 2021 mungkin full offline, full online, dan nggak bisa ngelihat semaksimal itu gitu untuk dijadikan contoh dari kahim sebelumnya mungkin. Jadi itu sih mungkin yang lebih jadi kendala kali ya untuk kepemimpinan. Mungkin kalau dari anak-anak PR sendiri tuh memang banyak gitu ya yang ternyata memang pengen jadi pemimpin nih gitu, cuman memang mungkin mereka bingung untuk melihat role modelnya kali ya gitu. Karena tadi kan dari hybrid ke offline juga mungkin ya, jadi orang-orang waduh nggak ngelihat secara langsung nih si abang ini gimana cara kepemimpinannya gitu. Jadi berarti yang paling penting itu adalah mungkin kayak sosok yang mereka lihat untuk jadi seorang pemimpin itu menentukan kualitas pemimpin itu sendiri di digital PR ya. Betul banget, karena beberapa orang itu ketika punya seorang role model, mereka akan belajar dari orang itu. Dan kalau aku pribadi, aku punya satu sosok role model gitu ketika aku mau naik jadi kahim. Dan aku banyak bertanya sama abang tersebut, banyak ngobrol, banyak berkonsultasi apa yang harus aku lakukan ketika aku dihadapkan dengan situasi kondisi seperti ini. Aku ngasih studi-studi kasus lah ke dia. Akhirnya aku mencontoh jalan pemikirannya dia gitu loh, untuk sebagai seorang pemimpin konteksnya gitu. Mungkin kalau tadi di penjelasan dari Putri dan juga Dika nih, berarti kan kita udah ngebahas tentang banyak nih tadi kayak proker-proker, terus juga pandangan Putri dan juga Dika gitu terkait dengan Ormawa. Nah,
yang tertarik, yang membuat ini menarik itu adalah value nih. Kita ngomongin value sekarang. Nah, sebagai seorang pemimpin sendiri gitu ya, sebagai pemimpin Ormawa di himpunan gitu untuk Putri dan juga Dika, kan pasti punya value, punya tujuan, punya output yang diharapkan. Nah, gitu kan. Untuk membuat Ormawa di Adpom ataupun di digital PR ini lebih baik, tapi gimana nih kalau misalkan ternyata value, terus nilai, tujuan, ataupun mungkin proker-proker Akang dan Teteh ini tidak terlaksana gitu. Nah, menurut Akang dan Teteh gimana nih, menurut Putri dan juga Dika nih? Kalau nggak tercapai itu semua gimana nih kira-kira? Kalau nggak tercapai, tapi kita mau nyebar value gimana? Jadi kayak misalkan nih punya value atau punya tujuan proker ini tuh berdampak buat masyarakat gitu, dengan antusias mahasiswa misalkan. Tapi ternyata nih dalam satu kasus si mahasiswanya ini tuh minim gitu si antusiasnya. Nah, gimana nih menyikapinya gitu ketika proker kita ternyata nggak jalan, terus value atau tujuan kita ngebuat himpunan itu ternyata nggak semulus itu. Nah, gimana nih pendapatnya? Kalau aku pribadi sih lebih memanfaatkan akses aku ke prodi. Jadi kan sebagai pimpinan ya kita punya, benar kata Putri tadi, mungkin di awal kita punya privilege untuk mengakses mungkin kaprodi, staf-staf prodi, dosen-dosen prodi. Karena yang aku lihat ketika mahasiswa tidak minat terhadap satu proker, itu perlu ada dorongan dari internal. Dorongan internal di sini salah satu yang paling efektif adalah dorongan dari tim dosen gitu, karena mereka pasti berpikiran, wah kalau udah dosen yang nyuruh gua nggak mau berkutik deh, harus ikut. Nah, kalau dari PR sendiri, ketika dihadapkan situasi kondisi seperti itu dan untuk mengantisipasi atau sebagai langkah preventif kita untuk mencegah ya gagalnya proker lah istilahnya, maka kita lebih ke seringkali berkolaborasi dengan tim dosen. Jadi satu proker di himpunan itu pasti ada satu penanggung jawab dari dosen gitu. Akan ada satu dosen yang menjadi penanggung jawab. Gunanya penanggung jawab ini adalah ketika kita dihadapkan kesulitan-kesulitan, baik itu dari dinamika kepanitiaan ataupun nantinya dalam mencari audiens di proker kita, itu kita bisa dibantu oleh dosen yang bertanggung jawab terhadap proker kita yang satu ini misalnya. Jadi di situ sih maksudnya kalau dari aku menyikapinya bukan menyikapi setelah itu terjadi, tapi kita membuat langkah preventif agar hal tersebut tidak terjadi gitu loh. Salah satu caranya adalah dengan bersinergis dengan tim dosen di prodi kita gitu. Waduh, berarti ini patut contoh juga nih untuk banyak mungkin ormawa-ormawa juga gitu ya, kolaborasi antara mahasiswa, dosen, terus juga buat civitas kampusnya mungkin ya. Betul. Kolaborasi berarti sepenting itu berarti sebuah kolaborasi berarti. Kalau buat Putri? Kalau buat aku sendiri mungkin hampir sama ya. Jadi kita gimana kerjasama dengan dosen aja sih. Karena kebetulan aku juga cukup dekat sama jajaran prodi gitu kan. Dan kadang kalau misalnya ada masalah di himpunan atau gimana tuh suka curhat aja gitu. Ibu gimana ya, bapak gimana. Terus banyak masukan-masukan dari mereka yang tentunya kita pertimbangkan dan akhirnya kita coba untuk laksanain lah. Dan kalau misalnya ada masalah-masalah proker yang tidak berjalan, itu kalau di himpunan kita hampir nggak ada sih. Jadi gimana cara kita biasanya coba dari internal himpunan dulu, bagaimana kalau misalnya untuk partisipasi tentunya kita minta bantu sama prodi juga, betul. Tapi kan ada ya, kadang tuh permasalahan itu tidak hanya dari masanya aja, tapi justru dari dalam internalnya. Nah kalau misalnya kayak gitu urusannya biasanya kita bagi-bagi tugas gitu, bagi-bagi tugas dalam artian gimana caranya nih teman-teman kamu pada demot nih misalnya. Ada beberapa panitia-panitia yang kadang tuh tiba-tiba misalnya jadi demot atau jadi balesnya lama atau gimana kan. Nah itu tuh biasanya kita cover dulu, kita approach dulu nih orang ini, misalnya pakai ketua divisinya, ini kan biasanya staffnya. Kita obrolin ke ketua divisinya coba approach, coba reach, kita obrolin, lagi-lagi komunikasi. Dan setelah kita obrolin gimana enaknya, mereka enak, kita enak, akhirnya kita coba untuk berjalan lagi satu arah lah gitu. Jadi sebenarnya emang langkah preventif di antara dua ormawa ini tuh bener-bener ini ya, berarti dari awal membuat proker tuh nggak sekonyong-konyong gitu bikin proker, tapi bikin juga antisipasinya, kolaborasi dan lain-lain. Oke. Di sini kan dari Putri sama Dika ini kan udah di akhir kepengurusan, bener nggak?
Betul. Nah itu pasti kan setelah kalian menjabat tuh pasti ada penerusnya lagi gitu ya. Itu seorang calon ketua himpunan. Nah Betul. kira-kira nih menurut Bang Dika dan juga Putri sebagai ketua himpunan di tahun ini gitu, apa sih seorang calon ketua himpunan itu harus seperti apa? Harus memiliki value yang apa? seperti apa? Betul. Sama dulu nih. Ya, Dika dulu boleh. Dika boleh. Value yang seperti apa? Kalau dari aku pribadi sangat berharap calon penerus aku itu mereka bisa punya balance di dua sisi gitu. Balance di dua sisi, yaitu yang pertama dia punya sisi sebagai bos, kedua dia punya sisi sebagai leadernya gitu. Aku pengen Kahim tahun depan tuh balance gitu antara posisi dia sebagai bos dan posisi dia sebagai leader. Kenapa beda? Menurut aku beda ya, karena di satu sisi Kahim ini harus bisa jadi bos, yang mana mereka bisa tegas, bisa bisa disegani oleh anak-anaknya. Ketika kita menegur mereka, ya mereka nurut gitu loh, karena gue ketuanya di sini. Tapi di satu sisi ini organisasi gitu, apalagi himpunan berasaskan kekeluargaan itu. Selain profesionalitas ya ada asas kekeluargaan. Jadi selain kita nyuruh-nyuruh ya kita juga harus bisa ngerangkul gitu sebagai Kahim. Walaupun ya mungkin gak terlalu terjun dalam berbagai kondisi kali ya adanya birokrasi di sana, tapi seenggaknya jiwa-jiwa leader, seorang leader yang mungkin konteksnya lebih ke mengayominya gitu loh, itu juga harus ada. Jadi aku pengen value atau sifat pemimpin yang dimiliki untuk penerus aku ke depannya adalah seimbang antara sisi bosnya dan sisi leadernya gitu loh. Itu sih. Oke. Kalau dari Putri? Kalau dari aku pribadi, kalau misalnya kita nanya soal calon ketua himpunan ya harus mempunyai nilai seperti apa, di kita itu juga ada sih nilai yang kita maksudnya Junjung gitu ya. ya kita junjung, yaitu nilai profesionalisme dan keluargais, betul. Jadi gimana caranya himpunan itu harus bisa profesional, tapi kita tuh semua keluarga. Justru itu tuh adalah sesuatu hal yang menurut aku paling susah. Karena kita kerja sama teman, partneran sama teman yang basicnya hampir ketemu setiap hari gitu kan kalau di himpunan tuh ya. Jadi tuh itulah yang paling susah adalah karena kita nggak tahu teman kita itu kerjanya seperti apa, apakah dia cocok nih jadi partner kita gitu, apakah dia bisa kerja ketika apakah dia bisa profesional ketika dia sedang kerja sama kita gitu. Kadang ada kan yang kayak lebih ke gini, karena dia teman, jadi ya udahlah teman gua. Nah itu biasanya kerap terjadi gitu. Nah itu yang dimana seorang ketua himpunan ini harus bisa gain some respect dari mereka ini. Gimana caranya dia bisa dihormati dan bisa disegani, betul tadi. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, maka teman-teman yang bekerja sama dia nantinya, atau misalnya adik-adiknya yang bekerja sama dia nantinya, tidak merasa kayak dia mah orangnya santai, dia mah juga kayaknya nggak apa-apa deh kalau gini-gini. Nah itu akhirnya yang ngebuat anak-anak ini jadi kalau menurut aku kayak kurang giat, jadi kayak selengean, betul. Jadi kayak ngegampangin, bener. Kadang tuh kayak itu sih dinamika yang mungkin paling susah karena kita kerja sama teman itu. Jadi kalau bisa ya itu gimana caranya bisa gain some respect, terus kemauan yang tinggi. Karena kalau misalnya nggak ada kemauan, aku rasa nggak akan bisa gitu. Kalau misalnya cuma hanya didorong-dorong aja kayak lu maju ya nanti tahun depan gitu sama cuttingnya gitu. Tapi di dalam diri dia nggak ada kemauan tuh jalannya juga setengah-setengah. Jadi bukan hanya kerja aja tapi dia nggak pakai ikhlas gitu. Jadi nilai-nilai yang harusnya mereka bawain nggak dibawain karena mereka cuman kayak ya udah gue mah yang penting ini kelaksana, ini selesai, ya udah. Sedangkan kalau himpunan kan terus bergulir ya Kak, maksudnya kayak setiap tahun akan selalu ada dan jangan sampai hilang gitu. Jadi ketika mereka tidak bekerja dengan hati, aku rasa gak akan pernah bisa sampai apa yang ingin disampaikan. Benar, karena beda sih kalau orang yang mau naik jadi kahim dengan niat gitu, pasti mereka udah nyari tahu nih celah-celahnya, apa yang harus diperbaiki nih. Misalnya ada staf aku mungkin yang mau naik misalnya nih,
mereka karena udah ada keinginan, pasti mereka nyari-nyari celah nih, apa nih yang kurang dari kabinet aku, apa yang kurang dari cara aku memimpin. Dan ketika mereka punya niat, mereka bakal tahu gitu apa yang akan mereka bawa gitu, keresahan apa yang akan mereka bawa ke kabinetnya nanti gitu. Sehingga ketika membuat visi misi pun yang mereka dari hati gitu, karena itu apa yang mereka rasakan dan apa yang ingin mereka perbaiki gitu. Bener, aku setuju banget sih. Oke, bener banget ya. Karena sebelum kita mikirin yang kemana-mana, yang penting harus dari niat dulu. Betul. Jadi apa yang berasal dari hati bakal kembali ke hati lagi. Ada. Iya. Jadi itu ditulis ya untuk teman-teman mungkin yang tertarik buat jadi kahim di ATPEM di tahun 2023 dan juga di kahim 2023 juga dari Digital PR. Jadi ditulis apa nih value yang harus kalian tingkatin, kira-kira celahnya di mana, atau mungkin mau ngobrol juga nanti sama Putri dan juga Dika mungkin bisa juga ya. Siapa tahu bisa mencuri hati mereka gitu Betul. ya. Betul. Dan jadi the next kahim di 2023 gitu kan. Ayo. Berarti apa ya? Tadi juga udah ngomongin itu kan tentang, sempat kita singgung juga awalnya tentang magang ini gitu kan. Nah, balik lagi nih temanya. Gimana sih cara menyikapi dari Putri dan juga Dika gitu ya terkait dengan mahasiswa yang sekarang ini tuh lebih milih buat magang. Nah, ini kan kalau tadi lebih kepada pendapat Putri dan juga Dika tentang itunya. Sekarang tuh gimana ketua himpunan untuk meraih hati gitu kan mahasiswa untuk bisa bergabung nih di Ormawa gitu. Gimana pendekatan seperti apa mungkin yang bisa dilakukan oleh Putri dan juga Dika gitu kan. Kalau tadi tentang secara umum tentang magangnya, sekarang caranya untuk menggayat hati para mahasiswa ini gitu untuk mau join di hima teman-teman semua ini. Kalau aku pribadi itu caranya, karena kebetulan aku kan magang di kementerian juga kan. Betul. Melalui program MBKM, dan aku kahim juga, otomatis aku menjadi wajah, mungkin kalau kata Putri tadi ya, menjadi wajah himpunan gitu ya. Dan mereka menyadari apa yang aku lakukan gitu loh. Mereka notice, oh Bang Dika magang ya, tapi kok jadi kahim. Dan di situ aku justru ngebuktiin gitu loh, loh gue balance kok, himpunan gue tetap jalan, gue magang tiap hari, malamnya gue ada di Telkom. Ketika kalian mau ngobrol ya gue selalu ada buktinya. Dan yang paling aku gencarin sekarang tuh kan di Hima PR sendiri, kepanitiaan itu nggak dari pengurus himpunan kan. Jadi anak PR biasa, maksudnya anak PR yang non pengurus gitu yang ada di kepanitiaan proker. Dan di situ tuh mereka ada beberapa dari mereka yang justru datang ke aku, Bang, bagi tips-tipsnya dong magang tapi tetap berorganisasi gitu-gitu. Malah mereka yang datang akhirnya. Jadi menurut aku salah satu caranya adalah ya kita buktiin sebagai pemimpin, ya kita yang nyoba gitu loh, biar orang-orang di bawah itu tinggal mencontoh apa yang kita lakuin. Dan akhirnya yang bikin aku senang sih jujur, akhirnya adik-adik aku di sini, bahkan ya selain teman-teman aku, adik-adik aku di sini banyak yang terinspirasi dari aku. Mereka tetap pengen organisasi tapi magang juga jalan gitu loh. Jadi salah satu caranya adalah membuktikan kalau misalnya magang sambil organisasi itu nggak salah dan oke gitu, fun aja. Kalau aku pribadi sih ngejalaninnya fun, dan teman-teman atau adik-adik aku juga antusias gitu untuk meniru apa yang aku lakukan gitu sih. Jadi itu pentingnya role model nggak sih, Lid? Jadi betul. kayak apa ya, Bang Dika di sini tuh sebagai role modelnya Hima juga gitu, bahwa oh bisa loh gue balance di ketiga sisi sebagai mahasiswa, iya ketua himpunan, iya di Ormawa, terus tanggung jawabnya di magang juga iya kejawab gitu kan. Dan juga keren banget ya, apa namanya tuh, Bang Dika hadir untuk Hima PR gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin mau ngobrol, Bang Dika selalu sedia gitu kan. Pasti nggak mungkin, maksudnya bahkan ya kalau misal aku egois ya, kantor aku di kota gitu, di Jalan Suci, temen-temen tuh pengen ngobrolnya di Telkom, ya kalau aku egois ya samperin gua kahimnya anjir. Di sini bensin dari sana ke sini, rumah gua di Cibiru mahal gitu, bensin kan naik gitu. Cuma ketika kalian ingin belajar, ada antusias juga dari diri gua gitu loh, karena ketika senang aja ketika ngelihat mereka berkembang itu. Karena ada beberapa anak loh yang tadinya itu ketika diwawancara mereka tuh ya udah nggak biasa aja banget, tapi aku ngelihat nih orang tuh punya kemauan loh, dan akhirnya dia beberapa kali jadi staff of the month gitu di kabinet aku gitu. Jadi aku seneng-seneng aja selama kalian niatnya baik, ketemu aku pengen belajar, pengen ngobrol ini, pengen ada peningkatan di dalam diri kalian, aku ikhlas gitu nyamperin kalian. Maksudnya ketika kalian di Telkom, di kota, dimanapun itu ya aku insya Allah samperin gitu. Gasnya kan, gas aja. Kalau Putri gimana nih, Put?
Kalau dari aku sendiri kan karena kita Atom itu menjadi pengurus himpunan itu di 2 tahun pertama ya, dimana kalau udah di tahun ketiga tuh kita nggak pernah ikut organisasi lagi di himpunan khususnya, tapi kalau di BEM boleh kalau itu masih ada. Cuman kalau di himpunan itu hanya 2 tahun pertama aja, 2 tahun termuda lah. Nah kalau aku sih caranya, kalau misalnya ada orang yang lebih milih magang, itu biasanya aku lebih kasih pemahaman lah, kasih pandangan baru bahwa ya itu tadi, himpunan itu kan kita cuman di 2 tahun termuda aja ya, 2 tahun pertama, dan kita tuh kuliah 4 tahun dan masih bisa explore kemana-mana. Aku sendiri pun di semester kemarin baru magang juga di kementerian juga, tapi bisa-bisa aja gitu kan, maksudnya itu tadi, jadi apa yang kita lakukan tuh sebenarnya tergantung kitanya mau seperti apa. Nah kalau di jurusan aku, di adik-adik aku sih ya, lebih tepatnya itu memang kalau tadi kan Bang Dika ada yang nyamperin sendiri. Terus kalau aku tuh walaupun ya memang harus agak sedikit dicari-cari nih anak-anaknya, tapi sebetulnya tuh ada. Dan tadi juga sempat di-mention ada beberapa orang yang ternyata nggak tahu harus gimana. Nah itu biasanya orang-orang yang ternyata sebenarnya aku mau cuman aku nggak tahu gimana caranya. Nah itu, jadi emang harus, ya kalau aku sih tipe orang yang ya udah coba kita jemput bola lah kasarnya kayak gitu. Coba kita cari, kita ulik, oh ini orang nih mau gitu. Ada beberapa orang juga yang ternyata di himpunan biasa-biasa aja, tapi ternyata dia punya ambisi yang cukup kuat, tapi karena teman-temannya udah banyak yang terlalu menonjol, jadi dia kurang pede gitu, secure gitu ya. Iya, itu kayaknya pasti dia deh yang kepilih, pasti si ini nih yang didukung sama kakak-kakaknya gitu. Padahal sebetulnya ketika kalian punya kemauan, kalian punya ambisi, silahkan saja gitu. Dan betul kalau misalnya ada yang mau nanya apa segala macam, pengen ngajak ngobrol tuh kita tuh seneng kan, karena berarti ada yang ada yang mau nih, ada yang punya kemauan, terus punya ambisi, pengen aku tuh seneng gitu kalau misalnya ada orang yang benar-benar punya keinginan untuk kayaknya aku pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C gitu. Berarti dia tuh selama ini tuh masuk himpunan, masuk organisasi itu tidak hanya melulu ya udahlah nyoba doang, tapi ternyata dia benar-benar explore, benar-benar dia pelajarin, benar-benar dia rasain gitu. Makanya ya gitulah, seneng. Ya. Justru aku berharap mungkin setelah teman-teman dengar podcast ini, mungkin kalau mau apa-apa tuh, kalau mau cerita gitu loh, ngomong. Kalau misalnya kalian, Bang udah ini aku di himpunan pengen jadi kadep misalnya, tapi aku pengen magang juga, bagi tips-tipsnya dong. Itu aku sangat terbuka, daripada kalian ya maksudnya kayak yang tadi case-nya Putri ya, kayak aku tuh sebenarnya pengen tapi nggak tahu harus gimana. Kan kalian ada keinginan, mungkin kalian udah ada niat dari hati, kalian cuma terkendala sama kalian nggak tahu gitu loh. Kayak ibaratnya kalian tersesat di jalan karena nggak bertanya gitu loh. Sayang banget sih. Nah itu tuh juga menurut aku salah satu faktor kita tuh sekarang beberapa tahun kebelakang ini kan kita dilanda sama pandemi ya. Pandemi, ya. Dimana aku ngerasa mungkin angkatan 21, 22 itu terlalu banyak belajar di rumah nih. Jadi rasanya tuh sense of bondingnya kurang iya, gitu kan. Dan mereka tuh lebih cenderung, kalau menurut aku sekarang agak lebih individualis lah. Orang-orangnya gitu. Jadi lebih memikirkan ya gue aja gitu. Karena kebiasaan ketika kita lagi pandemi, kita belajar di rumah, kita hanya belajar untuk diri kita sendiri lah. Gak banyak melakukan diskusi, gak banyak interaksi. Jadi mereka itu jadi balik lagi kayak anak kecil gitu, kayak nggak tahu mau ngomong kemana, nggak tahu mau komunikasinya kemana. Padahal maksudnya ya tanya aja gitu. Kalian tuh punya kita nih sebagai kakak-kakak, ya pergunakan lah gitu. Banyaklah tanya-tanya supaya kebayang gitu. Apalagi kan aku angkatan 20 ya, yang sebetulnya ketika aku jadi maba pun aku nggak pernah ngerasain dunia offline maba, terus ospek offline tuh aku nggak pernah tahu gitu. Tapi karena aku juga anaknya pengen tahu, jadi ya cari-cari aja gitu. Nah tapi beda dengan halnya mungkin adik-adik aku yang sekarang itu, mereka harus yang kayak didorong dulu. Sebetulnya nggak apa-apa sih, aku tidak masalah gitu. Tapi mungkin kesulitannya itulah ketika kita cari-cari yang memang betul-betul ingin, yang punya kemauan itu kan, itu susah. Jadi jangan malu buat bertanya mungkin ya. Iya. Justru kahim-kahim kita di sini tuh malah justru seneng gitu ya kalau kalau terbuka ditanya gitu kan dengan teman-teman yang mungkin mau bertanya, mau sharing pengalaman mau juga curhat bisa. soal ya organisasi atau magang, ya datang aja gitu loh. Iya. Sangat terbuka ya pintu mereka. Anytime. Asik. 24/7 nggak tuh? 24/7.
Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir kali ya, Fahri Betul, ya. betul. Oke, nih kan biasanya kan kalau misalkan orang-orang nanya tuh ke orang-orang yang ada di organisasi kayak, masuk himpunan tuh benefitnya apa sih? Biasanya kan ada salah satunya relasi gitu. Nah, menurut kalian nih sebagai kahim itu tuh bener nggak sih? Kayak kita tuh masuk himpunan tuh dapat relasi loh, itu tuh bener nggak sih? Aku dulu. Putri Oke, dulu. oke. Boleh Putri dulu. Kalau aku tadi ya udah beberapa kali ya aku mention kalau relasi itu penting. Ketika kita komunikasi sama orang, bersosialisasi itu adalah salah satu hal yang menurut aku cukup penting dan semua orang harus punya gitu. Karena ketika kalian pintar, tapi kalian pintarnya hanya untuk diri kalian sendiri dan diem-diem aja, itu juga nggak akan improve diri kalian gitu. Value kalian ya udah di situ-situ aja. Lingkaran pertemanan kalian ya udah di situ-situ aja. Tapi kalau misalnya kalian mau mencoba hal baru, stepping dari comfort zone kalian, aku rasa there is a lot of dunia yang ternyata kalian nggak tahu gitu, bagian-bagian dari dunia yang kalian nggak tahu. Terus yang tadi aku bilang, aku bisa kenal sama dosen, aku bisa kenal sama kaprodi, bahkan aku bisa kenal sama dekan sampai ke jajarannya gitu kan. Suatu hal yang menurut aku yaitu tadi sebuah keberuntungan, dan kita nggak akan tahu kita bakal dapat rezeki dari mana aja. Betul. Kadang kan tiba-tiba dosen kayak nih ada program apa kayaknya kamu bisa ikut, kita tuh tahu duluan gitu. Dan salah satu keberuntungan bagi ketua himpunan itu adalah kita tahu informasi-informasi lebih dulu daripada kawan-kawan yang hanya ya udah sebagai masyarakat aja di jurusannya itu kan. Jadi kita punya ini ada daftar ini, aku bisa duluan, jadi aku kadang bisa dapat kuota duluan kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada lomba apa tuh jadi lebih tahu duluan, dan akhirnya ada yang nawarin project apa, dan nilai sih mungkin kita ngomongin nilai. Karena kalau jadi ketua himpunan tuh bukan dijamin sih, lebih ke kalian tuh bisa jadi pertimbangan gitu loh untuk teman-teman nilainya itu kadang suka jadi bagus gitu ya kalau jadi ketua himpunan tuh. Padahal mungkin kita merasa kayak ya udah aku biasa-biasa aja, tapi ya aku aktif, tapi yang nggak seaktif teman-teman ketika kuliah gitu. Tapi kok nilai aku aman-aman aja. Nah itu aku biasanya itu sih lebih ke situ. Dan relasi mungkin lingkaran-lingkaran di jajaran kahim-kahim yang lain, atau misalnya ketua BEM dan di luaran. Kayak misalnya kita sekarang nih Kak sama Bang Dika gitu, aku kenal sama Bang Dika secara personal, yang tentunya nggak semua orang bisa dapat itu. Dan ya itu tadi, pekerjaan, rezeki itu dari mana aja, kita kenalan sama orang itu bisa dapat macam-macam. Jadi jangan limit yourself lah, kalau bisa ya semuanya dirasain. Dari Bang Dika gimana? Kalau dari aku kan pertanyaan peningkatan di kabinet dulu ya. Maksudnya selama menjabat ada peningkatan relasi nggak sih? Tentu ada ya, maksudnya relasi dari ormawa-ormawa lain, baik itu UKM atau himpunan atau BEM, DPM itu ada. Dan karena ini menjadi salah satu misi aku sebagai kahim di poin keempat, itu meningkatkan relasi himpunan mahasiswa digital PR. Karena kita, ini FYI aja ya teman-teman ATPEM, FYI aja, himpunan digital PR itu baru 3 kabinet, baru terbentuk selama 3 tahun. Jadi baru gitu, dan kita masih perlu banyak belajar. Sehingga kenapa ini harus dijadiin konsen ya, karena kita perlu insight dari manapun itu gitu loh, dari himpunan manapun yang udah terbentuk 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, itu kita belajar. Jadi ya mungkin kita kemarin beberapa kali melakukan studi banding sebelum sama ATPEM juga, kita beberapa kali sama Unisba, bahkan sama Unpad pun kita pernah sama MPM di Vkom. Dan jujur benefit dari adanya peningkatan relasi ini adalah kita bisa belajar mengenai keorganisasian dari berbagai sudut pandang gitu. Jujur aku pribadi berangkat jadi kahim itu untuk mencari celah dari kabinet sebelumnya, itu aku membandingkan, karena judulnya juga kan studi banding ya. Jadi aku membanding-bandingkan nih himpunan dari Undip kayak gimana, dari Unpad kayak gimana, dari waktu itu sama Untar, Tarumanegara kayak gimana. Akhirnya aku bisa merangkum gitu apa aja sih yang sebenarnya jadi celah di kabinet sebelumnya di Hima PR gitu. Oh, aku nemu nih poin-poinnya A, B, C, D, E, F, G. Oh, berarti ini yang masih kurang dan harus dimaksimalin di kalau misalnya aku mau jadi kahim di kabinet selanjutnya gitu loh. Dan perihal relasi, bener ya, kita nggak tahu dapat rezeki dari mana aja, dan kita nggak tahu kita bisa belajar dari mana aja. Aku nambahin sih, karena
aku pribadi ya sebelumnya itu ya kan balik lagi waktu maba aku kupu-kupu dan aku ngerasa nol banget, bener-bener cuma dapat teori doang di perkuliahan. Sedangkan di sini ini setelah aku berorganisasi aku dapat banyak pengalaman, mungkin dari sisi culture-nya aku dapat, dari pengalaman hidupnya aku dapat. Orang-orang ini kan beda-beda. Mungkin dari pendidikan non formalnya ini kita dapat dari relasi gitu justru. Dan kalau menurut aku ya, ketika kita mau membuka relasi, kita nggak bisa idealis kalau misalnya aku kan introvert, aku nggak mau terlalu banyak kenal sama orang. Justru aku tuh bukan nggak suka ya, aku paling menyayangkan sama orang-orang yang merasa aku introvert. Ya udah, introvert tuh ya udah gitu, dia memilih untuk sendiri aja gitu loh. Jangan, menurut aku sih jangan, karena aku pribadi mungkin teman-teman aku tahu gitu, aku anaknya nggak yang nongkrong banget, yang benar-benar 24/7 nongkrong, enggak. Aku juga ada capeknya gitu ketemu orang, ada beberapa kalanya aku pengen sendiri terus gitu. Cuma ya aku nggak mau idealis juga kalau bilang aku karena aku introvert ya udah aku maunya sendiri, aku nggak mau membuka pintu pertemanan, pintu silaturahmi sama orang-orang. Itu salah banget sih menurut aku, karena ya balik lagi, kita nggak tahu dapat ilmu dari mana, kita nggak tahu dapat rezeki dari mana. Jadi perbanyak relasi selagi wadahnya ada nih gitu. Betul. Karena pada dasarnya kan kita makhluk sosial yang selalu membutuhkan sesama manusia gitu loh. Jadi kalau misalnya aku pikir yang orang-orang yang kayak tadi itu lebih ke egois sih. Jatuhnya menutup diri nggak sih kayak gitu? Menutup diri, kayak buat apa sih kalian tuh sendiri-sendiri kalau bisa bareng-bareng. Justru kalau menurut aku apapun pekerjaan, sebuah tanggung jawab yang kalau misalnya dipikul bareng-bareng tuh akan jauh lebih ringan dan lebih mudah sih. Jadi ya untuk apa menyusahkan diri kalau kita bisa cari sesuatu hal yang membuat kita jadi jauh lebih mudah gitu. Karena kita udah di zaman ini nggak sih, udah bukan di zaman berkompetisi tapi berkolaborasi nih. Tuh, sekarang kita apalagi ya baik Atom maupun PR, kita kan ada di rumpun sosial humaniora nih, yang mana judulnya aja sosial humaniora, ya otomatis selagi kalian maksudnya sebagai makhluk sosial dan sebagai representasi anak-anak sosum nih, ya introvert. Ya maksudnya kalau kalian ngeklaim diri kalian sebagai introvert ya udah, cuma jangan egois sama diri sendiri, karena ya jujur akan merugikan diri sendiri di kemudian hari gitu. Mumpung wadahnya masih ada, mending manfaatin gitu. Takutnya keburu kalian terjun nih nanti ke dunia kerja dan kalian kesulitan dalam membentuk relasi, terus relasi kalian sempit segala macam, itu ya udah telat banget gitu. Mumpung kalian nih adik-adik, terutama adik-adik 22, 21, mungkin 20 masih ada waktu nih dikit-dikit. Ya manfaatin waktu yang ada sih kalau menurut aku untuk relasi ya. Ya, betul banget ya, karena di mana lagi kita bisa kenal gitu ya sama beda angkatan gitu. Kalau misalkan ya minimalnya himpunan lah ya gitu, kepanitiaan gitu. Karena aku sendiri juga nih angkatan tua ya, angkatan 2019 gitu, tapi alhamdulillah kenal juga sama adik-adik angkatan 20, 21, bahkan 22 gitu. Kalau dari Fahri gimana nih? Betul banget nih, kayak tadi juga aku ikutan ke Hima juga karena salah satunya ingin ngobrol juga gitu sama teman-teman seangkatan, karena di zaman online kan kita kayaknya tuh terbatasi oleh jarak ya. Tapi ketika kita ikut himpunan, minimal kan kita dekat sama teman satu biro, satu unit, minimal ada teman lah gitu di Hima. Dan di Hima kan nggak cuma angkatan 20, 22, tapi kan itu campur ya, 20, 21, 19 juga 20, kayak sekarang kita ini angkatan 20, ada 19, ada, dan juga mungkin ada 21 gitu ya. Dan ini kan jadi salah satu momen juga nih kebersamaan Hima nih, kita himpunan sebagai seorang mahasiswa, gimana caranya nyari relasi kayak gitu. Boleh dong kita tepuk tangan dulu nih untuk narasumber kita nih, ajar yang luar biasa ini. Oke, tadi udah masuk ke pertanyaan terakhir kebetulan, tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Apa nih, Lid? Tapinya? Oke, tapi kita mau ada games cepet dikit kali ya. Betul. Yang mungkin kita melatih cepat tanggapnya ketua-ketua himpunan kita ini nih, gitu kan. Nanti rulesnya aku ketahuan nih lemot. Rulesnya adalah nanti aku dan Lydia bakal bacain 2 pilihan, dan kalian harus jawab satu pilihan yang antara 2 pilihan tersebut bareng-bareng. Gitu. Jadi kayak misalkan aku dulu nih kasih pertanyaan, misalkan biru atau merah, kalian harus jawab bareng-bareng, misalkan merah atau biru gitu. Kalau beda ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita kan tidak menutup diri. Yes. Oke, dari siapa nih, Lid? Dari aku atau kamu nih pertanyaannya? Dari kamu dulu deh. Oke, boleh. Siap-siap ya. Untuk Putri dan juga untuk Dika, sebagai seorang pemimpin, kompeten atau percaya diri? Percaya diri. Oke, boleh. Putri kompeten, Dika percaya diri. Oke, yang kedua.
ada santai atau tegas. Santai tapi Santai tegas tapi boleh tegas. nggak? Oh jadi Dua-duanya maruk Iya. banget nih dua ini nih. Kan harus balance dong. Oh betul betul. Gak bisa dipilih berarti ini ya. Tuh, Oke. Oke, next. Lanjut. Pilih adil atau jujur? jujur. Jujur sih. Jujur atau adil, Putri? Harus jujur tapi juga harus adil dong. benar. Sebagai pemimpin kan harus adil. Jujur, karena adil Jujur. itu relatif. Bagian kalau dari menurut adil aku. gitu. Adil tuh relatif. Karena kalau misalnya aku bilang itu adil tapi ternyata dari Ternyata staff aku nggak adil. ini nggak adil, dia berpihak, kan berarti relatif ada dua sudut pandang yang berbeda. Jadi jujur boleh aja. lah. Jujur aja. Spill the truth gitu loh. Buset. Mengatakan keren. Bagus. Cocok, Oke, cocok. selanjutnya ada ngasih apresiasi atau ngasih afeksi. Kasih apresiasi. Apresiasi. Ya. Kenapa lemas banget Putri jawabnya sih? Afeksi emang sama apresiasi beda. Afeksi tuh Kata-kata. enggak sih, kalau aku tuh boleh dua-duanya enggak sih? Satu-satu Oh, dong. Gak bisa ini Iya, Karena iya. ini Iya. nilai yang Ya memang cukup hampir berbeda sama. ya. Kalau Sama apresiasi sih. kan kita cuman hanya ya gini, tapi afeksi kan mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita kasih. Kalau menurut aku sih dua-duanya penting sih, karena apa ya, untuk membuat adik-adik atau teman-teman kita merasa lebih berarti dan kerjanya di apa ya, diapresiasi, yaitu memberikan apresiasi dan juga afeksi. Tapi kalau paling gampangnya ya apresiasi. Jawabannya Putri ini sangat-sangat politis banget ya, anak fisip banget ya jawabannya. Administrasi pemerintahan. Betul. Oke, last one. Hangat atau profesional? Profesional. Hangat kenapa ya? Kayak mungkin karena gue cewek kali ya. Oke. Tapi profesional kok gue. Profesional. Profesional. Karena ini kalau di Himapiar sendiri kan wakil aku yang kebetulan gak ada nih. Kayak kita bagi dua sisi, aku sisi jahatnya, ibaratnya aku evil side-nya, dia angel side-nya gitu. Kayak kadang dalam beberapa kondisi ketika emang diharuskan untuk profesional dan aku memerlukan tindakan tegas, ya aku istilahnya marah lah. Dan marahnya ini udah nggak bisa baik-baik gitu. Ya emang ada yang marah yang baik-baik. Ya pokoknya aku mengharuskan aku tegas. Ya aku menjunjung profesionalitas di situ, tapi ya kita bagi peran. Wakil aku di sini ya sebagai angelnya gitu. Setelah aku marahin, setelah aku ibaratnya ya apa ya bahasa halusnya? Terus ada yin dan yang gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi aku mungkin Betul. sisi profesionalitasnya ada di aku. Maksudnya sisi yang menjunjung profesionalitas dalam bekerja di himpunannya ini aku. Nah yang menjunjung kekeluargaannya itu ada di wakil aku nanti tugasnya gitu. Jadi aku milih profesionalitas. Aduh, Badong sekali lagi tepuk tangan nih untuk acara ini. Mungkin kita nggak bakal pernah tahu nih sisi-sisi dari kahim-kahim kita ini kalau kita nggak bikin podcast nih, Lid. Ya Iya, nggak sih? betul banget. Tapi sayang sekali ya Betul. karena ini kita sudah di agenda terakhir ya untuk Betul. podcast hari ini gitu. Penutup akhir tahun juga nggak sih kita bikin podcast ini tuh? Ini di pertengahan Desember ya guys. Betul, by the way. Gitu. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi dengan kesempatan gitu ya. Pasti harus banget. Kita juga terima kasih ya, kita dari Adcom juga terima Betul, kasih banget untuk terima kasih. Hima Digital PR gitu yang udah ngasih ruang kita dan juga kolaborasi nih antara Hima Adpom dan juga Digital PR gitu kan yang baru terjalin gitu mungkin ya tahun ini, dan mungkin tahun-tahun kedepannya bisa lebih Amin. Mudah-mudahan. intens lagi gitu ya. Lebih banyak lagi mungkin ya. Betul. kolaborasi. Lebih banyak kolaborasi lagi gitu. Nah mungkin ini penutupan dari kita ya. Yep. Gitu. Mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton, baik dari Sobat PR dan juga Sobat Apem gitu ya. Sampai jumpa di lain waktu dan Sampai jumpa. bye.